Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya terima kasih kepada kalian semua yang telah mengunjungi channel YouTube ini dan video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe terlebih dahulu ya, karena like, comment, dan subscribe itu gratis ya. Jika video ini bermanfaat, silahkan video ini boleh di-share ya. Baik, sebelum memulai pembahasan materi pada video kali ini, alangkah baiknya kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi bahasan yang akan saya sampaikan yaitu mengenai trigonometri. Nah, trigonometri ini merupakan pelajaran di mana materi ini diajarkan di jenjang sekolah menengah atas ya. Dimulai dari kelas 10 sampai kelas 12 dan sebenarnya berlanjut di perguruan tinggi gitu ya, mengenai materi trigonometri. Nah, pada video kali ini saya membuat pembahasan materi trigonometri ini di kelas 10 ya, khusus untuk kelas 10 SMA atau MA. Nah, langsung saja saya mulai ya. Sebelum saya membahas materi atau konsep dasar dari trigonometri, pastinya kita harus mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasar dari materi beserta indikator pembelajarannya. Nah, adapun kompetensi dasar dalam pembelajaran trigonometri ini yaitu yang pertama, menentukan perbandingan trigonometri. Nah, di mana trigonometri ini terdiri dari 6 macam sudut ya, yaitu ada sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Nah, itu pada segitiga siku-siku. Kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, itu mengenai kompetensi dasar. Lalu ada indikator pembelajaran. Nah, dalam indikator pembelajaran ini kita harus dapat menentukan panjang sisi pada suatu segitiga siku-siku dengan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras ini ternyata dipakai ya di dalam materi trigonometri. Nah, kalian harus mengingat kembali teorema Pythagoras pada saat diajarkan di SMP ya, karena dipakai kembali di materi trigonometri ini. Kemudian indikator yang kedua yaitu menentukan sisi depan ya, sisi depan, sisi samping, dan sisi miring dengan sudut alfa pada suatu segitiga siku-siku. Nah, itu seperti itu ya terkait kompetensi dasar dan indikator pembelajaran dari materi trigonometri. Nah, untuk selanjutnya ada submateri ya, bisa dilihat ya pada layar, ada submateri definisi, kemudian ada konsep dasar dan juga latihan soal. Nah, nanti akan saya bahas satu persatu ya. Nah, untuk sekarang itu saya akan membahas mengenai sudut-sudut istimewa terlebih dahulu ya. Nah, sebelum kita mempelajari trigonometri ini, ada beberapa hal yang harus dikuasai gitu. Nah, yang pertama yaitu sudut-sudut istimewa. Nah, sudut-sudut istimewa itu alfa derajatnya itu terdiri dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, sudut-sudut ini kita aplikasikan ke dalam sudut-sudut trigonometri, di mana sudut-sudut trigonometri ini yaitu yang pertama ada sin, cos, kemudian ada tan, ya, tangen. Kemudian kosekan, sek, dan tangen dan kotangen. Nah, itu merupakan kebalikan dari sin, cos, tan, seperti itu. Nah, bisa dihafal ya tabel ini, bisa dihafalkan karena ini merupakan salah satu konsep dasar untuk menguasai materi trigonometri.
Nah, untuk selanjutnya yaitu kuadran ya. Nah, kalian juga harus mengetahui kuadran. Nah, kuadran ini bisa istilahnya digambarkan seperti diagram Kartesius ya, di mana di dalam diagram Kartesius ini terdapat lingkaran ya. Lingkaran ini sebagai area. Nah, di sini lingkaran ini dibagi menjadi 4 gitu ya, sehingga menghasilkan 4 daerah. Nah, daerah ini disebut kuadran. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, untuk kuadran 1, nah itu tuh rentang sudutnya itu dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran 2, rentang sudutnya yaitu dari 90 derajat sampai 180 derajat. Kemudian kuadran 3 yaitu rentang sudutnya dari 180 derajat sampai 270 derajat. Nah, sedangkan kuadran 4 rentang sudutnya yaitu dari 270 derajat sampai 360 derajat. Kemudian bisa dilihat ya pada tabel berikut ini. Nah, ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, untuk kuadran 1, nah itu semuanya itu bernilai positif, baik itu positif untuk sin, positif untuk cos, dan positif untuk tan. Begitu juga kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, sedangkan kuadran 2 itu hanya positif untuk sin saja. Nah, yang sin dan kebalikan dari sin yaitu kosekan. Nah, selain dari sin dan kosekan itu bernilai negatif. Nah, untuk kuadran 3 positifnya itu untuk tan ya, hanya untuk tan. Dan kebalikan dari tangen yaitu kotangen. Nah, sedangkan yang kuadran 4 itu positif untuk cos dan kebalikan dari cos yaitu sekan. Jadi kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 kita bisa menghafalkannya seperti ini. Semua sin, tan, cos. Nah, cara menghafalnya seperti itu. Jadi semua positif untuk kuadran 1, sin positif di kuadran 2, semua sin, tan. Nah, tan itu positif di kuadran 3, semua sin, tan, cos. Berarti kuadran 4 cos bernilai positif. Nah, menghafalnya seperti itu ya. Jadi semua sin, tan, cos, supaya lebih mempermudah dalam pemahaman terkait kuadran gitu ya. Setelah kita memahami kuadran gitu ya, mungkin kita lanjut ke definisi. Nah, setelah dibahas ya mengenai unsur-unsur yang harus dikuasai dalam trigonometri tadi, seperti tabel trigonometri atau sudut-sudut istimewa dan juga kuadran gitu ya. Nah, sebenarnya dari konsep tersebut apa sih definisinya gitu? Definisi dari trigonometri itu seperti apa sih? Di sini ada definisi itu trigonometri ya, berdasarkan bahasa diambil dari bahasa Yunani yaitu trigonon dan metro ya. Jadi terbentuk dari dua kata. Trigonon yaitu 3 sudut dan metro yaitu mengukur. Jadi secara bahasa trigonometri itu merupakan suatu ukuran di mana ukuran tersebut terdapat 3 sudut. Apakah itu 3 sudut? Nah, bisa dibaca ya, sebuah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga dan fungsi trigonometri seperti sinus, kosinus, dan tangen. Nah, tiga sudut tersebut yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Seperti itu. Lalu trigonometri ini mempunyai hubungan dengan geometri. Maksudnya, trigonometri tersebut dapat diaplikasikan ke dalam geometri, baik itu geometri bidang maupun geometri ruang. Nah, seperti itu terkait definisi trigonometri. Lalu ada
konsep dasar trigonometri. Nah, dasar dari trigonometri itu adalah konsep kesebangunan segitiga siku-siku. Nah, di mana kesebangunan segitiga siku-siku ini melibatkan konsep perbandingan atau konsep bisa jadi konsep Pitagoras. Nah, Pitagoras ini akan diaplikasikan lagi ke dalam konsep dasar trigonometri. Lalu ada sisi-sisi yang berkaitan pada dua bangun datar yang sebangun mempunyai perbandingan yang sama. Nah, sudah disebutkan juga ya bahwa konsep perbandingan itu nantinya dapat diaplikasikan ke dalam konsep dasar trigonometri. Itu mengenai konsep dasarnya. Nah, setelah kita menguasai tadi yang telah disebutkan, yaitu tabel trigonometri, kemudian ada istilahnya kuadran, terus ada konsep dasar. Nah, setelah mengetahui itu, kita bisa mempelajari bagian-bagian yang harus dikuasai dalam identitas trigonometri ya. Jadi namanya itu identitas trigonometri. Nah, di bagian pertama ini ada suatu segitiga siku-siku, di mana suatu segitiga siku-siku ini sebagai pembanding gitu ya, agar kita dapat mencari suatu sudut trigonometri ya, baik itu sinus, kosinus, tangen, ataupun kebalikan dari sin, cos, tangen. Nah, bisa diperhatikan pada segitiga siku-siku ya. Nah, sisi miring itu disebut hipotenusa, di mana hipotenusa itu bisa diumpamakan dengan C. Kemudian sisi A itu termasuk sisi oposit, atau bisa dikatakan sisi depan. Nah, sisi depan jika sudutnya itu di A. Nah, kemudian sisi B itu ada adjacent, atau bisa dikatakan sisi samping. Nah, sisi samping dari sudut A. Nah, konsep perbandingannya seperti ini. Nah, bisa diperhatikan ya, ada sinus A itu sama dengan A per C, di mana sin itu merupakan sisi depan per sisi miring, yang jadi A per C. Kemudian ada cos A, yaitu B per C, di mana cos A itu merupakan sisi samping per sisi miring. Kemudian ada tangen alfa. Nah, tangen alfa itu merupakan penjabaran dari sinus alfa per cos A. Sinus A per cos A gitu ya, sama dengan A per B, di mana tan A itu merupakan sisi depan per sisi samping ya. Nah, sedangkan untuk kebalikannya yaitu kotangen, kemudian kosekan, terus sekan. Nah, itu kebalikan dari sinus, kosinus, tangen ya masing-masing. Kalau sinus kebalikannya dari kosekan, kos merupakan kebalikan dari sekan, tan merupakan kebalikan dari kotangen. Nah, bisa diingat kembali ya dasar-dasar trigonometrinya seperti itu. Itu terkait bagian 1 ya. Bagian 2 selanjutnya yaitu identitas trigonometrinya, yaitu sin kuadrat A tambah cos kuadrat A itu sama dengan 1. Nah, itu bisa dihafal ya, bisa dipahami. Nah, kemudian 1 ditambah tan kuadrat A itu sama dengan 1 per cos kuadrat A. Nah, 1 per cos kuadrat A itu merupakan sekan kuadrat A, karena sekan itu kebalikan dari cos. Kemudian ada 1 ditambah kotangen kuadrat A. Nah, itu sama dengan 1 per sin kuadrat A. Nah, kebalikan dari sin kuadrat A itu merupakan kosekan kuadrat A. Nah, rumus-rumus ini bisa kita dapatkan dengan menjabarkan suku-suku atau unsur-unsur trigonometri setiap masing-masing itu ya. Bisa dijabarkan gitu ya, sedemikian rupa sehingga menghasilkan rumus seperti ini. Nah, itu bagian 2. Kemudian di bagian 3 itu di mana sudutnya ini merupakan 2 kali sudutnya 2A. Nah, sin 2A itu sama dengan 2 sin A cos A. Kemudian cos 2A itu sama dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Atau bisa juga dengan 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Atau bisa juga dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat A.
Kemudian tan 2A itu sama dengan 2 tan A per 1 dikurangi tan kuadrat A. Atau bisa juga dengan 2 kotangan A per kotangan kuadrat A min 1. Atau juga bisa dijabarkan menjadi 2 per kotangan A dikurangi tan A. Nah, seperti itu ya. Nah, itu bagian 3 juga harus dihafal ya. Nah, nantinya itu akan diaplikasikan ke dalam soal-soal trigonometri. Kemudian bagian 4 yaitu 3 kalinya sudut ya. Sin 3A itu sama dengan 3 sin A dikurangi 4 sin pangkat 3A. Kemudian cos 3A itu sama dengan 4 cos pangkat 3A dikurangi 3 cos A ya. Bagian 4 harus dipelajari ya. Kemudian bagian 5. Nah, di bagian 5 ini merupakan setengah sudutnya. Nah, sin A per 2 itu sama dengan plus minus akar 1 dikurangi cos A per 2. Cos A per 2 itu sama dengan plus minus akar 1 plus cos A per 2. Sedangkan tan setengah A itu sama dengan plus minus akar dari sin A per 2 per cos A per 2. Dimana jika dijabarkan yaitu 1 dikurangi cos A per 1 plus cos A sama dengan sin A per 1 plus cos A atau 1 dikurangi cos A per sin A. Nah, kalau rumus tan setengah A itu kita bisa menghafalnya sin A per 2 dengan cos A per 2. Nah, kalau sin A per 2 dan cos A per 2 kita hafal, nah bisa dijabarkan gitu ya rumus tan setengah A. Nah, nanti akan menghasilkan rumus seperti ini. Nah, setelah kita membahas mengenai 5 bagian tadi gitu ya terkait identitas trigonometri, selanjutnya yaitu ada latihan soal. Nah, latihan soal ini tentunya beserta pembahasannya agar materi ini bisa lebih dipahami gitu ya. Kan kalau misalkan matematika itu tanpa latihan soal itu kayak belajar tapi tidak ada hasilnya gitu. Kalau hanya sekedar materi saja itu akan susah dipahaminya gitu. Jadi perlunya latihan soal ya. Oke, next ya. Di sini ada latihan soal yang pertama. Nah, bisa dibaca ya. Seseorang melihat puncak menara dari suatu tempat dengan sudut elevasi 60 derajat. Jika diketahui tinggi menara adalah 90 meter, maka tentukanlah jarak orang tersebut ke kaki menara. Nah, di mana tinggi orang tersebut diabaikan. Nah, bisa dijawab ya. Nah, kita misalkan sudut elevasi 60 derajatnya itu di titik A. Nah, kita gambarkan ya. Segitiga A, B, C, di mana segitiganya itu merupakan segitiga siku-siku. Nah, kemudian kita misalkan orang tersebut berdiri di titik A. Nah, sedangkan kaki menaranya itu di titik B, maka yang ditanyakannya itu jarak dari titik A ke titik B. Nah, ini yang di soal itu diketahui tinggi menaranya yaitu 90 meter dan sudut elevasinya 60 derajat. Maka cara menyelesaikan soal tersebut bisa dengan menggunakan konsep trigonometri. Nah, ini menggunakan tangan ya, karena tangan itu kan sisi depan per sisi samping ya. Sisi depan dari 60 derajat itu 90 meter dan sisi samping, nah sisi sampingnya itu AB. Nah, sedangkan AB itu yang ditanyakan. Nah, seperti itu. Nah, bisa menggunakan tan ya. Tan 60 derajat itu sama dengan BC per AB, sisi depan per sisi samping. Nah, tan 60 derajat itu bernilai akar 3 ya. Nah, ini harus dipahami sudut-sudut istimewa yang telah dipaparkan sebelumnya ya. Nah, tan 60 derajat itu bernilai akar 3 sama dengan BC-nya itu 90 dan AB-nya itu ditanyakan. Berarti akar 3 sama dengan 90 per AB. Nah, maka AB-nya itu sama dengan 90 per akar 3. Nah, jika dirasionalkan akarnya, maka AB itu akan menghasilkan 30 akar 3 meter. Nah, mudah kan latihan soal pertama. Nah, selanjutnya yaitu ada latihan soal yang kedua.
nilai dari sin 30 cos 60 dikurangi cos 30 sin 60 adalah. Nah, cara menjawab soal seperti ini, kita harus mengetahui identitas trigonometri, di mana sin A plus B itu merupakan sin cos plus cosin. Nah, itu penjumlahan sudut dari sin. Nah, sedangkan pengurangan dari sin, ya, maka sin 30 derajat dikurangi 60 derajat itu sama dengan sin 30 cos 60 dikurangi cos 30 sin 60. Nah, jadi bisa dijabarkan menjadi sin 30 derajat dikurangi 60 derajat. Nah, 30 dikurangi 60 itu minus 30. Nah, sin minus 30. Sin minus 30 itu berada di kuadran 4 ya. Karena minus itu derajat bernilai minus itu perputaran arahnya searah jarum jam ya. Jadi dari kuadran 1 itu pindah ke kuadran 4. Jadi karena kuadran 4 itu positif untuk cos ya, sudah dipaparkan ya sebelumnya, maka sin itu bernilai negatif. Nah, maka bisa dijabarkan itu min sin 30 derajat. Nah, sin 30 derajat itu dalam sudut istimewa itu bernilai setengah ya. Jadi min setengah. Nah, jadi sin 30 derajat cos 60 derajat dikurangi cos 30 derajat sin 60 derajat itu bernilai minus setengah. Nah, selanjutnya ada latihan soal yang ketiga. Nah, ini soalnya mulai sulit ya, karena di dalam identitas trigonometri ini jarang dibahas. Nah, ini saya bahas supaya bisa lebih paham, bisa lebih tambah suatu materinya gitu. Jadi tidak hanya sekedar dari identitas trigonometrinya saja. Nah, lanjut saja ya ke latihan soal yang ketiga. Nah, diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi-sisinya A sama dengan 9 cm, B sama dengan 7 cm, dan C sama dengan 8 cm. Nah, maka nilai cos C itu adalah, nah, cara mencari nilai C-nya itu sendiri. Nah, sebelum mencari cos C itu harus mencari nilai C-nya cos C-nya terlebih dahulu ya. Dimana C kuadrat itu merupakan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB cos C. Nah, C, A, dan B-nya sudah diketahui ya di soal, tinggal disubstitusikan. Maka 8 kuadrat itu sama dengan 9 kuadrat ditambah 7 kuadrat dikurangi 2 dikali 9 kali 7 cos C. Setelah dijabarkan ya, maka akan menghasilkan cos C itu sama dengan 66/126. Maka sederhananya itu cos C itu sama dengan 11/21. Nah, maka nilai cos C nya itu sama dengan 11/21. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Nah, jika video ini bermanfaat, bisa di-share ya, bisa di-share ke media sosial lainnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.